حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan air yang merupakan alat taharah paling utama. Secara umum air terbagi menjadi berapa, Muhammad? Bisurah. Kita murajaah cepat. Dua, yaitu tahir dan najis. Taib. Apa dalil bahwasanya hukum asal air itu tahir atau tahur? Nah, tadi pembagiannya tahir dan najis. Betul? Tahur. Nah, tayyib, pembagian yang benar, air terbagi menjadi dua. Yang pertama tahur. Ya, bedakan antara tahir dan tahur. Kalau tahur jelas dia suci, naam, dan mensucikan. Tayyib. Dan hukum asal alma adalah tahur. Dalilnya? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Hadis siapa ini? Tutup kitabnya. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri rawahu Abu Dawud. Naam. Baik. Kemudian air, tutup kitabnya. Air ketika tercampuri benda lain. Air ketika tercampuri benda lain. Kemarin kita berikan 4 perincian. Ya kan ya? Air banyak yang tercampuri najis. Terus? Nah, air banyak yang tercampuri najis yang gimana? Taib. Berarti kalau mau kita gabungkan akhwan, kita merinci dulu dari 2 berarti. Ya, sekarang perhatikan kesimpulannya. Air hukum asalnya apa? Tahur. Ya kan? Kemudian ketika dia tercampuri dengan benda lain, maka kemungkinan benda lain ini yang pertama dia adalah benda yang suci. Yang kedua, benda ini adalah benda yang najis. Paham? Nah, yang pertama, kalau yang mencampur itu adalah benda yang suci, maka ada beberapa kemungkinan. Pertama, tercampuri benda suci dan tidak berubah apa-apa. Warna, bau, rasa tidak berubah. Maka jelas yang seperti tidak ada permasalahan, hukumnya tetap suci dan mensucikan. Yang kedua, tercampuri benda suci dan merubah salah satu sifatnya. Nah, merubah salah satu sifatnya, tapi tidak sampai mengubah penamaan ma, maka tetap dia dalam keadaan tahur. Kemudian yang ketiga, tercampuri benda yang suci, mengubah salah satu dari sifatnya dan juga sekaligus
mengubah penamaannya. Yang tadinya ma sekarang sudah tidak disebut ma lagi. Maka dalam kondisi seperti ini dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya seperti qahwah, kopi, teh, susu. Paham? Nah, ini ketika tercampuri benda yang suci. Adapun yang kedua, kalau tercampuri benda najis, ini kemarin ada 4 perincian seperti disebutkan tadi sama Zakaria. Yaitu apabila airnya banyak tercampuri najis, berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka jelas hukumnya najis. Banyak kemudian tercampuri najis, tidak berubah salah satu sifatnya, maka tidak dihukumi najis, tetap bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, airnya sedikit tercampuri najis dan berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka hukumnya najis. Yang keempat, airnya sedikit tercampuri najis dan tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka hukumnya apa? Hukumnya suci. Dan poin yang terakhir inilah yang dikhilafkan dengan sangat kuat, tapi yang rajih apa yang disebutkan tadi. Berarti kalau kita mau total berapa perinciannya semuanya, berarti tarik 7 ya. 7. Besok kalau ditanya bisa. Ya Ahmad. Baik. Nah, kita sebelum masuk ke bab salat, setelah selesai bab ini, imtihan dulu. Baik, kemarin kita juga mengambil kaidah penting. Apa kaidah yang kita ambil? Syukron. Al-yaqin la yazulu bisyak. Maksudnya apa itu? Nah, bahwasanya suatu perkara yang dibangun di atas keyakinan tidaklah bisa dihilangkan hukumnya dengan perkara yang masih ragu-ragu. Contohnya dalam pembahasan kita, air hukum asalnya tahur, tidak bisa dihilangkan dari hukum tahurnya itu dengan sekedar sesuatu yang masih ragu, tapi harus dengan sesuatu yang yakin, betul lihat perubahannya, atau betul memang yang mencampurinya itu najis. Paham? Contoh yang lain apa, Umam? Nah, penerapan yang lain contohnya yang merupakan asal kasus dalam hadis, yaitu seorang yang sholat mendapati keraguan-raguan, nah kentut atau tidak. Maka Nabi SAW bimbingkan, la yang sarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan, yaitu jangan engkau batalkan salatmu sampai betul-betul yakin bahwasanya kamu sudah kentut. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita masuk pada pembahasan baru ikhwan, yaitu tentang ahkamul aniyah, hukum-hukum aniyah, jamaknya awani, yaitu apa? Bejana-bejana atau wadah-wadah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa jami'ul awani mubahah, dan semua awani, yaitu semua wadah-wadah, bejana-bejana, itu diperbolehkan. Perhatikan penjelasan nomor 1. Al-awani jam'u aniyah, wal aniyatu jam'u ina'in wa huwal wi'a. Ya, ini faidah lugawiyah. Antum tambah kosakatanya. Awani itu bentuk jamak dari aniyatun. Nah, aniyatun. Tayyib, kalau seorang punya anak perempuan dikasih nama aniyatun, boleh enggak? Hah? Boleh saja. Nah, tayyib, aniyatun bentuknya mu'annats.
Cuman tentunya seorang memilihkan nama yang bagus bagi putra-putrinya. Qala wal aniyatu jam'u ina. Ya, kemudian aniyah itu adalah bentuk jamak dari ina. Wa huwa al-wi'a, maknanya adalah wi'a, yaitu wadah. Wadah secara umum, sesuatu yang digunakan untuk apa? Untuk apa? Menempatkan perkara lain di dalamnya, air. Nah, untuk tempat sayur, minuman dan seterusnya. Umum ini wi'a. Qala fayubahu isti'malu jami'i anwa'il aniyati fit tadhhir. Karena sekarang kita pembahasannya taharah, ikhwan, yaitu maka dikatakan oleh Syekh diperbolehkan penggunaan keseluruhan jenis wadah untuk bersuci. Dan memang kalau kita perhatikan para ulama, mereka di awal-awal pembahasan setelah membahas tentang air dalam kitab Taharah biasa membahas tentang bab aniyah, tentang wadahnya. Kenapa? Karena air untuk kita bersuci ya butuh wadah. Butuh wadah. Nah, diperbolehkan semua wadah-wadah untuk bersuci. Ini hukum asalnya. Sawa'un akanat min hadidin aw nuhas. Sama saja apakah wadah itu terbuat dari besi ataukah terbuat dari tembaga, nuhas. Aw hijaratin aw khashab, atau terbuat dari batu atau dari kayu. Ama ghairi dzalik, atau terbuat dari yang lainnya. Ya, pada zaman sekarang paling banyak terbuat dari apa? Dari plastik. Nah, dari plastik, aluminium. Ini paling banyak dari plastik. Nah, semuanya diperbolehkan. Kenapa? Li'annaha dakhilatun fil asli alladhi sabaqa dzikruh. Dikarenakan hal tersebut masuk di dalam kaidah asal yang telah lalu penyebutannya. Apa itu? Wa huwa annal asla fil asya'i at-taharatu wal ibahah. Nah, yaitu bahwasanya hukum asal pada perkara-perkara adalah sucinya dan bolehnya. Ini hukum asal, ya kawan. Berarti hukum asal dalam bejana adalah apa? Suci dan boleh digunakan. Wa qad jaa'a 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda'a bi ina'in min sufrin wa bi ina'in min hijarah. Dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dari bejana yang terbuat dari sufur. Sufur nama lain an-nuhas. Apa itu nuhas tadi? Tembaga yang berwarna kekuningan. Nah, dalam hadis ini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dari apa? Dari wadah yang terbuat dari nuhas, dari tembaga atau kuningan. Karena memang warnanya kekuningan. Cuman tembaga lebih ke arah merah. Akhrajal Bukhari wa sufar bidhammis sad. Naam, maknanya an-nuhas. Hadits Abdullah bin Zaid dalam Sahih Bukhari. وعن أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد فتوضأ وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء. Kemudian dalil yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku menghadiri salat. Maka berdirilah orang-orang yang dekat rumahnya dari masjid kemudian berwudu. Wa baqiya qaum, dan masih tersisa kaum. Kemudian didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mikhdab.
Yang dimaksud dengan mikhdab, perhatikan di bawahnya, wal mikhdabu bi kasril mim wa sukunil kha wa fathid dad ba'daha muwahhadah. Ini cara membacanya. Nah, kasrah mim mi, sukunil kha mikh, wa fathid dad dha, kemudian ba dad wa ba'daha muwahhadah. Setelahnya muwahhadah maksudnya ba yang titik bawahnya satu ya ba muwahhadah. Berarti bacanya mikhdabun. Qala Ibnu Hajar, al-masyhur annahu al-ina alladhi yughsalu fihi thiyabu min ayyi jinsin kan. Yang masyhur bahwasanya mikhdab itu yaitu wadah yang biasa digunakan untuk mencuci pakaian, ya ember atau bak, dari jenis apapun bahannya. Taib, wa qad yutlaqu 'alal ina'i saghiran aw kabiran, dan juga istilah mikhdab ini digunakan untuk semua wadah baik yang kecil maupun yang besar. Ini asal mikhdab. Ya biasa dalam hadis yang lain Nabi SAW minta didatangkan mikhdab berisi air untuk mandi. Waqad quyidal haditsu bi annahu min hijarah. Nah, waqad quyida fil hadithi bi annahu min hijarah, dan dalam hadis ini telah batasi bahwa mikhdab yang disebutkan dimaksudkan dalam hadis terbuat dari batu. Nah, kita kembali ke hadis. Anas mengatakan, aku menghadiri salat. Kemudian yang dekat rumah mereka apa? Mereka bisa dekat rumahnya dekat dengan masjid, mereka bisa berwudu. Tersisa yang lain belum berwudu, maka didatangkan mikhdab min hijaratin fihima, yang terbuat dari batu yang padanya ada air. Fawada'a kaffahu, fasaghura al-mikhdabu an yubsata fihi kaffuh. Maka Nabi SAW kemudian meletakkan telapak tangannya, tapi ternyata wadah tersebut kekecilan untuk Nabi SAW membentangkan telapak tangannya. Fadhamma asabi'ahu fawada'aha fil mikhdab. Maka Nabi SAW kemudian merapatkan jari jemarinya, baru beliau letakkan di dalam wadah tadi. Fatawadda'al qaumu kulluhum jami'a. Maka kaum itu pun semuanya berwudu dari air yang ada di bejana tersebut. Berarti menunjukkan bejana kecil atau besar ini? Dari hadis ini kisahnya bejananya kecil atau besar, Hanafi? Duduk yang bagus. Bejananya kecil atau besar? Nah, bejananya kecil. Kenapa? Karena ketika Nabi mau membentangkan tangannya saja tidak bisa, membentangkan jari jemari telapak tangannya tidak bisa. Beliau harus merapatkannya. Bejananya kecil, tapi cukup untuk berwudu semuanya. Qultu kam kanu, berapa saat itu jumlahnya? Qala 80 rajulan. Jumlahnya ada 80 laki-laki. Akhrajahul Bukhari. Nah, 80 cukup dengan apa? Dengan air yang ada dalam bejana kecil, ya. Segayung lah. Kita bisa masuk tangannya, tapi apa? Tidak bisa dibentangkan. Nah, syahid dari hadis ini penggunaan mikhdab yang terbuat dari batu. Dan juga faedah dari hadis ini sebagai tambahan bukti dari apa? Bukti-bukti kenabian. Bukti kenabian Rasulullah SAW, di mana air yang sedikit dalam bejana yang kecil bisa cukup untuk berwudu seluruh yang ada di situ, yaitu 80 orang. Tayyib. Berarti jelas di sini jami'ul awani mubahah. Nah, semua wadah-wadah itu hukum asalnya mubah.
dengan dalil apa? Kaidah pokok ikhwan, al-aslu fil asya' at-taharah wal ibahah. Juga dalil penguat berupa kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan bejana dari batu, juga bejana dari tembaga. Sekarang pengecualiannya, illa, dikecualikan di sini. Jadi setelah kita mengetahui hukum asal, ternyata di sana ada bejana yang dikecualikan. Nah, illa aniyatan dhahabi wal fiddah wa ma fihi syai'un minhuma illa al-yasira min al-fiddati lil hajah. Keseluruhan bejana itu mubah kecuali yang pertama, bejana yang terbuat dari emas dan perak. Apa yang dikecualikan Abdullah? Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa ma fihi syai'un minhuma, dan bejana yang ada padanya sesuatu dari emas dan perak. Illa liyasiru minal fiddati lil hajah, kecuali yang sedikit dari perak yang ada pada suatu bejana untuk suatu kebutuhan. Misalnya wadah tersebut pecah ya kawan, kemudian ingin apa? Disambung dengan perak, maka ini boleh, sebagaimana nanti dalam dalil akan kita baca. Jadi dikecualikan di sini intinya apa? Semua bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan bejana apapun yang di situ ada bahan emas dan perak. Nah, dan diperbolehkan apabila ada suatu bejana yang di situ terdapat peraknya, tapi peraknya ini jumlahnya sedikit dan untuk kebutuhan. Misalnya untuk menyambung perak yang pecah, menyambung bejana yang pecah, bukan untuk sekedar hiasan. Kalau sekedar hiasan tidak boleh. Perhatikan catatan kaki, atau kita baca dalilnya dulu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fil dunya wa lakum fil akhirah, muttafaqun alaih. Jangan kalian minum dari bejana-bejana emas dan perak, dan jangan kalian makan dari piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Karena sungguhnya emas dan perak itu untuk orang-orang kafir di dunia. Kalau mereka mau menggunakan, itu memang kebiasaan mereka. Walakum fil akhirah, dan untuk kalian di akhirat. Maksudnya kaum mukminin tidak boleh menggunakannya untuk makan, minum, berwudu, di dunia. Karena itu telah dipersiapkan untuk mereka di akhirat. Hadits muttafaqun alaih. Nah, sekarang kita baca keterangan nomor 2. Fala tubahu aniyatul dhahabi wal fiddati wala ma fihi syai'un yasirun minhuma. Ya, jadi tidak diperbolehkan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan yang ada padanya sesuatu dari emas dan perak walaupun sedikit. Illa annahu yustathna ad-dabbatul yasiratu minal fiddah lihajah. Hanya saja dikecualikan dari hukum ini, yaitu apa? Yaitu dabbatul yasirah. Dabbatul yasirah yaitu sesuatu yang sedikit, yang tertempel pada bejana, ya, sesuatu yang sedikit yang berupa apa? Perak untuk suatu kebutuhan. Harus ada kebutuhan dan jumlahnya sedikit. Itu pun hanya perak. Menunjukkan bahwasanya emas secara mutlak dilarang. Emas secara mutlak dilarang, ikhwan. Kalau itu berupa bejana, secara mutlak dilarang, tidak boleh menggunakan bejana dari emas.
Untuk makan, untuk minum, untuk mandi, untuk berwudu tidak boleh. Baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh. Adapun perak, tidak boleh menggunakan bejana dari perak kecuali sesuatu yang sedikit yang digunakan untuk menyambung bejana lain yang retak, misalnya bejana besi atau dari tembaga retak boleh disambung dengan perak. Tapi itu pun harus sedikit. Kalau banyak tidak boleh juga. Apa dalil pengecualian untuk perak ini? Li hadis Anas radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Akhrajahu al-Bukhari wa sya'b huwa as-sada'. Bahwasanya gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan di tempat yang retak tadi silsilatan min fiddah, yaitu apa? Semacam apa, rantai, ya, intinya untuk apa? Pengait, ya, pengait dari apa? Dari perak adanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian apa? Mengambil pengait dari perak, kemudian apa? Diletakkan di tempat yang retak tadi untuk mengaitkan kembali, untuk menyambung kembali. Ini maksudnya. Itu berarti kan sedikit saja, sekedar untuk mencegah agar apa? Tidak pecah. Untuk menyambung kembali yang sudah rusak. Ini ada hajah. Cuma ikhwanifillah pada prakteknya di masa ini tentunya hal ini sangat jarang ya. Kebanyakan gelas-gelas pada zaman sekarang menggunakan kaca. Menggunakan kaca. Kalaupun yang ada menggunakan stainless steel. Dan itu boleh enggak stainless steel? Boleh, karena hukumnya masuk ke mana itu? Steel besi ya. Ya, masuknya ke besi atau baja. Baja tapi putih dia. Adapun hadis ini dihafal ikhwan, la tashrabu fi aniyatidh dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Hadis muttafaqun alaih. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadits Hudzaifah bin al-Yaman wal mansus alaihi fil hadits al-aqlu wasyurb. Ya, al-mansus maksudnya al-mansus yaitu yang dinaskan, yaitu secara tekstual tegas jelas yang dilarang di situ apa? Dilarang makan dan minum. Tayyib, dilarang makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa yuqasu alaihima al-wudu'u wal ghuslu wa ghairuhuma. Kemudian dikiaskan kepada makan dan minum, berwudu dan mandi serta yang lainnya dari penggunaan-penggunaan bejana tersebut. Walihada awradal muallifu hadzal haditsa fi kitabit taharah. Oleh karena itulah muallif mendatangkan hadis ini dalam pembahasan kitabut taharah, karena terkait, yaitu apa? Berarti dilarang ketika mau taharah menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Itu maksudnya. Berarti mudah pembahasan ini. Nah dari sini kita ketahui ya kawan, pandirnya orang-orang sufi. Ya, mereka berbangga ketika misalnya mengisahkan tentang keadaan wali mereka. Wali kami berwudu dari apa? Dari bejana yang terbuat dari emas. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak paham tentang hukum syar'i, bahkan mau cerita saja tidak paham. Bejana dari emas malah tidak boleh, ya kan? Bejana dari emas tidak boleh untuk digunakan berwudu. Wa mimma yata'allaqu bi babil aniyati mas'alatun, dan di antara perkara yang terkait dengan bab
aniyah ini satu permasalahan, yaitu hukmu aniyatil kuffar. Sekarang hukum bejana-bejana orang-orang kafir. Qala fatubahu aniyatul kuffar allati yasta'milunaha ma lam tu'lam najasatuha, fa in ulimat najasatuha fa innaha tughassalu wa tusta'malu ba'da dzalik. Ini hukumnya diperhatikan. Diperbolehkan bejana-bejana orang-orang kafir yang mereka gunakan selama tidak diketahui kenajisannya. Ya, kembali ke hukum apa kalau ditanya hukum asal, ya kan? Tayyib, piring, misalnya seorang bertamu kepada saudaranya yang kafir wala'iyadzubillah, kemudian disuguhi roti. Nah, pakai piring, rotinya halal. Nah, barang halal, kemudian kita tidak tahu kenajisannya, maka hukumnya suci, boleh saja digunakan. Fa in ulimat najasatuha, jika diketahui kenajisannya, terus bagaimana? Maka dicuci dulu. Dicuci baru digunakan setelah itu. Li hadits Imran bin Husain at-Tawil, berdasarkan hadis Imran bin Husain yang panjang. Wa fihi, dan dalam hadis tersebut anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa min mazadati musyrikah. Nah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dari apa? Dari tempat airnya seorang musyrik wanita, seorang wanita musyrik. Nabi berwudu dari tempat air wanita yang musyrik, menunjukkan suci. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wal mazadah hiyal kirbah, yaitu wadah air, kirbah. Wa qila al-kirbatul kabira allati tuhmalu 'ala dabah, dan dikatakan bahwasanya mazadah yaitu wadah air yang besar yang dibawa di atas kendaraan, gentong air yang besar. Dulu pada masa dulu kan kalau mau mengambil air, di atas kendaraannya itu kanan kiri, ya, gentong. Dan dalam kisah ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kehabisan air dalam safar, maka Ali kemudian mencari dan mendapati ini seorang wanita musyrik membawa air, kemudian dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berwudu dari bejana tersebut, dari wadah air tadi. Yang kemudian, di sini ditunjukkan ayat dari ayat-ayat kenabian, di mana air tersebut tidak berkurang sedikit pun, dikembalikan dalam keadaan utuh. Qala wa qad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu min ta'amil yahud wa ta'amuhum tubikha fi awanihim, dan telah sabit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah makan dari makanan orang-orang Yahudi, bahkan sempat teracuni gara-gara makan makanan mereka. Dan makanan orang-orang Yahudi dimasak di bejana-bejana mereka, menunjukkan penggunaan bejana tersebut boleh. Famin dzalika haditsu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna yahudiyatan atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syatin masmumah fa akala minha. Di antaranya yaitu hadis Anas bin Malik, seorang wanita Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan daging kambing yang sudah diberi racun. Ini busuknya orang Yahudi, akhwan, bahkan wanitanya pun begitu begitu busuk sifatnya, meracuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memakannya. Dan dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala tunjukkan atau beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui zira, yaitu daging yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berbicara kepada Nabi. Ini juga mukjizat, di mana daging bisa bicara. Kira-kira gimana, Mar? Kamu makan dagingnya bicara, kamu lari kah? Baik.
Nah, Nabi SAW saat itu sedang makan, kemudian dagingnya berbicara bahwasanya aku telah diberi racun. Faji'a biha faqila ala naqtulaha. Qala la. Fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari daging yang sudah diracuni tadi. Kemudian si wanita itu didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini hadisnya di ini kasahkan. Dalam riwayat yang lain prosesnya yaitu apa? Daging tersebut berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Memberitahu kalau dia telah diberi racun. Maka wanita itu didatangkan. Kemudian para sahabat ada yang berkata, tidakkah kita membunuhnya karena sudah mau meracuni Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi menjawab tidak. Dan ketika ditanya wanita itu kenapa kok meracuni, dia jawabannya luar biasa, dalam artian menunjukkan kedengkian yang luar biasa, tapi juga kecerdikan. Kalau dia meracuni dengan dua kemungkinan, dalam artian kalau memang dia adalah nabi maka pasti dia tidak akan termandoroti. Kalau dia bukan nabi maka kami bisa nyaman dengan matinya dia. Akhirnya Nabi SAW bebaskan. Tapi ternyata dampak dari racun tersebut terus ada. Famaziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian ada dampaknya walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dari termandoroti secara total. Tapi ini untuk semakin menaikkan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sebab itu beliau masuk juga wafatnya sebagai syuhada. Wa anhu radhiyallahu anhu anna yahudiyan da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ila khubzi sya'irin wa ihalatin. Wa ihalatin sankhah fa'ajabah. Taib dhabatnya ana yahudiyan da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ila khubzi sya'irin wa ihalatin sanikhah dengan apa mengkasrah nun sanikhah. Akhrajahu Ahmad wa isnaduhu sahih wa asluhu fi sahih al-Bukhari wa lafdhuhu an Anas radhiyallahu anhu qala masyaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sya'irin wa ihalatin sanikhah. Cuman di sini syahidnya untuk menegaskan bahwasanya yang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Yahudi, mengundang untuk makan khubz dari syair. Khubz dari syair, dari gandum. Dan ihalatin sanikhah. Ihalah yaitu ma'udhiba minad duhan awish syahm, yaitu suatu makanan dari hasil apa? Pencairan lemak, ya, lemak dicairkan sehingga kayak minyak, mungkin kayak semacam mentega lah. Tapi sanikhah mutaghayyiratur raihah min tuliz zaman, yang telah berubah, ya, berubah baunya. Baunya telah berubah karena lamanya menyimpan. Tapi lihat betapa tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diundang untuk apa? Suatu makanan yang sebenarnya sesuatu yang khubz tayyib. Tapi yang digunakan untuk makan khubz itu hanya sekedar apa? Sekedar ya minyak. Ya, minyak dari lemak yang dicairkan, tapi pun itu pun sudah apa? Baunya sudah apa? Sudah berubah, ya. Mudahnya tengik lah, minyak kan baunya tengik. Sudah tengik. Syahidnya tentunya makanan tersebut ya diletakkan di bejana, di suatu wadah. Ini menunjukkan bahwasanya wadah-wadah orang-orang kafir itu boleh digunakan.
selama tidak diketahui kenajisannya. Kalau kita tahu di situ digunakan untuk sesuatu yang najis, maka sebelum menggunakan wajib untuk mencucinya. Ini kesimpulan pembahasan kita tentang hukum aniyah dalam kitab ini. Barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.